kawan-kawan dari Film Indonesia, senang sekali pada kesempatan kali ini 27 Januari 2015 saya Denny Adi Pratama bisa menyapa secara langsung kawan-kawan lewat channel YouTube dari Film. Video ini saya dedikasikan untuk seluruh partisipan dari Film Indonesia. Maksud dan tujuannya agar teman-teman merasa tenang, agar teman-teman merasa nyaman membangun komunitas ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih besar lagi. Ketika kami mengawali, saya dan Pak Fili Mutakin mengkonsepkan Dream for Freedom Indonesia, kami memiliki 5 tolak ukur teman-teman semua, 5 standar yang harus kami penuhi. Yang pertama, yaitu adalah IT atau web kita tidak boleh sering error atau harus minim error. IT dan web kita harus jarang maintenance. Itu tolak ukur yang pertama. Tolak ukur yang kedua adalah bahwa pelayanan dari CRO kami harus menyelesaikan masalah dalam waktu 1 kali 15 menit. Standar yang ketiga adalah bahwa marketing plan kami harus menghasilkan result no zong atau anti zong. Itu tolak ukur yang ketiga. Tolak ukur yang keempat adalah bahwa owner harus amanah, owner harus menjaga komunitas ini, harus menjaga partisipannya secara baik. Yang kelima adalah support system yang kita bangun agar terjadi pertumbuhan terus di komunitas itu. Ada 5 faktor tadi teman-teman semua. Oke, 5 faktor ini mari kita review bersama sekarang 27 Januari 2015. Jadi saya berbicara sekarang tentang fakta, bukan tentang opini lagi kawan-kawan semua. Mari kita bicara yang pertama mengenai IT atau web yang no error. Teman-teman boleh tanyakan kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung di Dream for Freedom Indonesia bahwa sejak kami launching tanggal 6 Januari sampai hari ini tidak ada kata maintenance, tidak ada yang namanya error web. Oke teman-teman semua, itu faktanya. Jadi kita bicara fakta sekali lagi teman-teman semua. Yang kedua, pelayanan CRO kami 1 kali 15 menit menjawab semua permasalahan. Teman-teman juga boleh tes ke email kami admin@d4fofficial.net. Oke teman-teman semua, teman-teman semua boleh tes apakah pelayanan kami prima, apakah pelayanan kami lancar atau tidak. Itu faktanya. Yang ketiga, bahwa no zone atau marketing plan kami memiliki ketahanan yang luar biasa. Yang pertama ada tiket, yang kedua ada DP 20%, yang ketiga ada take over by manager Safir, yang keempat ada take over by admin, yang kelima adalah auto send dream 100%. Itulah 5 ketahanan yang ada di Dream for Freedom Indonesia. Nah, apakah ini berjalan dengan baik teman-teman semua? Tepat ketika saya membuat video ini adalah jam 12.20 27 Januari 2015. Mari kita cek bersama apakah ada zong hari ini atau tidak teman-teman semua. Apakah Dream for Freedom memiliki ketahanan yang baik atau tidak? Mari kita cek bersama. Boleh perhatikan iPad saya? Oke, ini back office-nya teman-teman semua bisa lihat ya. Di AP Group, Safir Manager, kita lihat fund balance yang pertama, kita lihat apakah get freedom saya semuanya done, apakah get freedom saya semuanya berhasil mulus atau tidak ready di rekening. Kita lihat get freedom. Oke, semuanya teman-teman bisa lihat ya. Checklist warna hijau yang artinya adalah get freedom completed. Teman-teman semua boleh tanya kepada seluruh partisipan Dream for Freedom Indonesia. Sampai hari ini 27 Januari tidak ada account yang zong. Oke teman-teman semua, perlu digarisbawahi. Ini fakta, bukan gosip. Lalu kita lihat manager, menu manager saya. Jika ada zong hari ini, maka di Poalis akan muncul username yang akan di take over by manager Safir. Sekarang menunjukkan pukul 27 Januari pukul 12.20. Harusnya kalau ada zong, ada di Poalis. Poalis. Saya akan klik Poalis. No takeover account activity. Takeover account. Ini membuktikan teman-teman semua, ini faktanya. Tidak ada zone. Tidak ada orang yang tidak bayar 80%. Itu faktanya teman-teman semua. Oke, itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, mengenai owner yang diharapkan bisa amanah, owner yang bisa mengayomi, owner yang bisa turun ke lapangan. Teman-teman semua sudah tahu, sejak awal berdiri Dream for Freedom Indonesia, Pak Fili Mutakin roadshow ke semua provinsi. Beliau target 34 provinsi kawan-kawan semua. Beliau kemarin sudah mencapai provinsi yang ke-12 di Manado. Sekarang beliau sedang ada di Batam, provinsi ke-13. Lalu lanjut Palembang, provinsi ke-14. Itulah yang kami lakukan. Tidak mungkin seorang owner yang rampok mau roadshow kemana-mana. Tidak mungkin seorang owner yang tidak amanah mau turun ke lapangan. Itu faktanya teman-teman semua. Fakta yang kelima, support system yang dibangun. Februari nanti kita sudah mulai BOP teman-teman semua. Dream meeting, kita buat pertemuan rutin di seluruh kota agar pertumbuhan tetap terjaga. Saya akan turun langsung ke lapangan. Medan tanggal 2 Februari, Jakarta tanggal 3 Februari. Lalu tanggal 4-nya kita ada di Bandung. Tanggal 6-nya kita ada di Surabaya, tanggal 7-nya kita ada di Bekasi,
tanggal 8-nya kita ada di Banjarmasin. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di website official resmi kami, www.day4ftripofficial.com, bagian events. Di sana jelas siapa PIC-nya, di sana juga jelas kapan, jamnya, tempatnya, semua jelas. Inilah support system yang kami bangun. Jadi teman-teman semua, dari 5 tolak ukur tadi, 5 standar tadi, kami bicara fakta. Faktanya adalah berjalan dengan mulus. Faktanya adalah berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman semua, kita pahami, semakin tinggi pohon, semakin besar terpaan badainya. Oke teman-teman semua, saya mendengar banyak gosip, banyak isu bahwa Dream for Freedom hati-hati. Katanya Dream for Freedom hati-hati. Hati-hati lancar teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi gosip tidak membuat kita kaya. Ya, kita bicara fakta, kita bicara bahwa apa yang terjadi sama Dream for Freedom hari ini. Saya melihat Dream for Freedom Indonesia ini sangat lancar. Saya melihat pertumbuhannya juga sangat bagus. Tidak ada yang hit and run. 95% orang yang telah lulus di cycle pertama itu melakukan auto sentrim, teman-teman semua. Itu faktanya. Jadi kepada teman-teman semua, marilah kita lebih smart sedikit sekarang sebagai anggota partisipan untuk tidak mendengarkan gosip yang tidak ada faktanya. Oke teman-teman semua, hanya sekedar broadcast message, hanya sekedar omongan orang, itu tidak membuat Anda kaya. Kita bisa bersatu, kita bisa bersama, kita bisa bertumbuh jika kita memiliki kekompakan teman-teman semua. Jadi seperti pepatah teman-teman semua ya, lebih baik kita menjadi pohon yang tinggi tapi diterjang badai dibanding kita menjadi rumput tetapi diinjak-injak sama orang. Nah, untuk teman-teman, kawan-kawanku yang sudah bergabung di Dream for Freedom Indonesia, saya mengimbau kepada teman-teman semua bahwa kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu menjelekkan komunitas lain. Mengapa? Karena jika kita menjelekan komunitas lain, artinya kita tidak sedang fokus dengan tujuan kita. Jika kita sedang menjelekan komunitas lain, berarti teman-teman menganggap, berarti teman-teman semua juga mencerminkan bahwa komunitas kita tidak baik. Sebuah komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Komunitas yang baik adalah komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Itu yang akan kita tanamkan. Itu adalah karakter dan budaya Dream for Freedom Indonesia. Tidak perlu membalas, tidak perlu menjelekkan. Tetapi kalau kita dijelekkan, artinya kita sudah mulai diperhitungkan. Ada 5 proses teman-teman semua ketika kita ingin jadi pemenang atau jadi juara. Yang pertama, seorang pemenang itu tidak akan dilihat orang. Yang kedua, setelah tidak dilihat orang, mulai dilihat orang. Itulah tahapnya. Yang ketiga, mulai diperhitungkan oleh orang. Yang keempat, mulai diakui oleh orang. Yang kelima, mulai disanjung oleh orang. Kita ini sedang tahap diperhitungkan teman-teman semua. Oke, mulai banyak isu ini, isu itu, ini, isu ini. Saya makin senang, jujur. Ketika isu itu ada, fair bicara, secara statistik, omset Dream for Freedom bertambah. Secara statistik, orang yang melakukan auto SD bertambah. Saya senang sekali, itu promosi gratis teman-teman semua. Jadi kita, saya, Pak Billy, leader, founder, ingin merangkul kawan-kawan semua partisipan Dream for Freedom. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita kompak bersama, mari kita bersatu bersama, kita membuat lompatan yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita teman-teman semua. Oke, terakhir dari saya, agar teman-teman semua bisa fokus, bisa sukses di bisnis ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya. Caranya simpel teman-teman semua, karena kita binary, ya, bina kanan, bina kiri, kita harus punya goals bagaimana kita bisa closing 2 platinum besok harinya ketika kita sudah bergabung. Bagaimana untuk closing 2 platinum, teman-teman semua harus punya yang namanya alat bantu flip chart. Oke? Alat bantu flip chart ini kita pakai untuk presentasi teman-teman semua di table talk. Setelah kita punya pasukan, setelah kita punya tim, ya teman-teman semua, flip chart ini kita pakai terus, dan nanti setelah table talk kita arahkan mereka untuk datang ke BOP, untuk datang ke dream meeting, untuk datang ke pertemuan. Dari situlah kita bertumbuh bersama secara besar. Tentukan target teman-teman semua mau capai apa di tahun 2015. Mari kita sukseskan, mari kita sama-sama, ya teman-teman secara semangat, secara masif, kita sama-sama mewujudkan impian kita teman-teman semua. Apa target Anda? Manajer Ruby kejar, cari 2. Kejar, cari 2. Oke teman-teman semua, dari manajer Ruby kita nanti bisa berkembang menjadi manajer Sapphire, manajer Emerald, manajer Diamond, dan manajer Pearl. Oke teman-teman semua, buktikan bahwa kita adalah komunitas yang berbeda, bahwa kita adalah komunitas yang memiliki cita rasa yang tinggi, bahwa kita adalah komunitas yang jujur, bahwa kita adalah komunitas yang memiliki semangat juang yang besar teman-teman semua. Semoga video ini bisa menimbulkan kepercayaan diri kepada kawan-kawan semua. Semoga video ini juga bisa menimbulkan ketenangan, kenyamanan saat teman-teman prospek kawan-kawan teman-teman semua. Kita akan kawal Dream for Freedom menjadi besar. Apakah Anda bagian salah satunya menjadi miliarder di Indonesia? Salam penelitian, salam Dream for Freedom Indonesia. Thank you.